Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang optimasi dari interface browser Firefox, di mana optimasi ini tidak hanya bisa dilakukan di sistem operasi Linux, tetapi juga bisa dilakukan di sistem operasi yang lain. Kadangkala kita mempunyai banyak tab seperti ini yang kita buka, jadi kita agak bingung di mana tab yang seharusnya kita cari. Kemudian terlalu banyak topik yang kita buka dan kita ingin melakukan manage tab-tab yang udah kita buka. Lalu bagaimana caranya agar interface dari Firefox ini lebih bagus untuk browsing dan lebih simple untuk workflow kita dalam melakukan browsing atau surfing di internet? Yang pertama, kita akan menyederhanakan interface yang awal terlebih dahulu menggunakan di sini adalah More Tools, kemudian di Customize Toolbar. Kemudian kita hide untuk menu barnya dan bookmark toolbarnya kita pilih yang Never Show. Oke. Kemudian kita pilih Done. Di sini sudah terlihat agak rapi. Kemudian, apalagi yang akan kita lakukan adalah saya ingin menghilangkan tab ini dan panel ini agar dia auto hide. Dan kita hanya memunculkannya ketika kita perlu saja. Gimana caranya? Yang pertama, yang sebelum kita menghilangkan ini atau menghide ini, kita mesti menginstal dahulu yang namanya extension yang di Firefox, yaitu namanya adalah TabStash. Oke, ini TabStash. Jadi ini digunakan untuk mengorganize tabs yang banyak sebagai bookmark. Jadi ketika dia di stash, otomatis tab-tab itu akan disimpan sebagai cache dan dia bisa di grouping sebagai bookmark. Oke, akan saya install. Oke, dia akan muncul di samping seperti ini TabStash-nya. Jadi secara default TabStash ini dia akan masuk ke Unstashed Tabs. Jadi Unstashed Tabs itu tabs yang udah kita buka tetapi belum kita simpan atau belum kita save sebagai stash grouping. Jadi kita bisa menyimpannya sebagai bookmark dan kita bisa buka lagi di session ketika Firefox ini udah ketutup. Selanjutnya, untuk kontrol TabStash kita bisa menggunakan di sini adalah hotkey-nya Ctrl Alt S. Jadi kita bisa menggunakan tab Ctrl Alt dan S untuk memunculkan TabStash-nya. Oke. Dari sini untuk TabStash kita udah selesai. Kemudian kita akan mencoba untuk menghilangkan panel yang bagian atas. Panel bagian atas ini bisa kita hilangkan menggunakan yang namanya mengaktifkan legacy untuk Chrome User Define CSS. Jadi pertama kita harus masuk yang namanya about config dahulu. About config di URL-nya, kemudian kita accept, there is and continue. Kemudian kita cari legacy. Ini yang bagian ini, toolkit, legacy, user profile, customization, style sheet. Jadi kita bisa mengcustom style sheet sendiri. Oke. Kita bikin true. Kalau sudah, kita tutup saja. Oke, kemudian kita buka tab baru. Kita buka dengan about support di bagian URL-nya. Kalau sudah, di bagian profile directory ini itu ada
directory yang akan kita masukkan script untuk agar kita bisa menghide panel yang di atas ini. Jadi ini kebetulan sistem operasi yang saya gunakan adalah Linux, tetapi kalau sistem operasi yang lain ini adalah path untuk directory profile masing-masing Firefox di sistem operasi teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengambil ini kemudian dibuka kalau di Windows bisa menggunakan Windows Explorer atau kalau di Mac bisa menggunakan Finder. Di sini saya menggunakan tuner, kemudian saya masukkan di sini. Jadi setelah copy di sini, kemudian kita masuk ke Explore atau tuner. Kalau di Linux saya pakai tuner atau bisa mungkin pakai yang lain. Kalau di Windows bisa pakai Windows Explorer, kemudian di Mac bisa menggunakan Finder. Oke. Dari situ kemudian kita buat folder yang namanya Chrome. Di sini saya udah menggunakan dan membuat folder Chrome. Setelah folder Chrome itu dibuat, teman-teman masuk ke dalam folder Chrome, kemudian buat file yang bernama user.chrome.css. Kemudian di user.chrome.css, teman-teman bisa mengisi scriptnya seperti yang ada di user.chrome.css di contoh yang punya saya ini. Oke, kurang lebih seperti ini isinya untuk user.chrome.css-nya. Jadi teman-teman bisa lihat scriptnya ini, nanti saya akan taruh di kolom deskripsi untuk linknya, saya taruh di Git, teman-teman bisa ambil, kemudian taruh di profile directory teman-teman tadi. Kemudian setelah itu, teman-teman bisa sekarang merestart untuk Firefox-nya ini. Saya akan close dulu Firefox-nya. Oke, kemudian saya akan nyalakan lagi Firefox. Kita akan melihat perubahan dari Firefox-nya. Oke, jadi seperti ini, kosong. Kemudian kita akan menampilkan gimana caranya menampilkan menu-menunya. Untuk tabs test, kita tadi menggunakan hotkey Ctrl, Alt, dan S. Kita bisa menimbulkan tabs testnya. Kemudian untuk menghilangkannya sama Ctrl, Alt, dan S lagi. Untuk menampilkan tab barnya atau navigation bar, kita bisa menggunakan Ctrl L. Oke, Ctrl L misalnya saya mau masuk ke Gigs for Gigs ini. Dia akan menjadi full screen seperti ini. Kemudian kita Ctrl T lagi untuk membuka tab. Ctrl T. Kemudian saya mau membuka untuk misalnya TechCrunch. Oke, di sini saya buka TechCrunch untuk tab yang kedua. Jadi ini bisa banyak tab. Untuk menampilkan tab-tab yang udah kita buka, kita bisa menggunakan Ctrl Alt S di stash tadi. Dan dia otomatis masuk ke end stash tab. Nah, di sini saya akan membuat di sini untuk misalnya tech news. Sini saya akan masukkan yang Geek4G yang TechCrunch ke Tech News. Oke, kita bisa tinggal drag aja Tech News, kemudian ini access your hidden tabs, keep tabs hidden. Oke. Kemudian saya akan buat lagi bikin test baru. Create new test dengan empty group. Oke, saya di sini saya akan buat lagi misalnya tutorial site. Untuk tutorial site saya akan drag ke sini. Oke, otomatis di sini tabnya adalah kosong. Kita bisa klik di sini.
untuk menavigasi tab yang kita inginkan. Oke, untuk menghilangkan ini kita tinggal Ctrl Alt dan S, kemudian kita bisa full screen menggunakan Firefox kita. Kemudian kita bisa Ctrl T, misalnya google.com, kita bisa browsing untuk mencari referensi di Google. Kemudian untuk menampilkan tab-tab kita bisa Ctrl Alt S. Kita buka stage-nya tadi, otomatis dia masuk ke unstage yang Google-nya. Kita bisa grouping lagi yang Google-nya ini masuk ke bagian yang mana. Kemudian untuk ini tutorial-tutorial kita bisa akses klik di bagian tab-tabnya. Kita juga bisa search, misalnya udah banyak yang kita bookmark, kita bisa mencari misalnya gig. Nah, di sini ada masuk ke gig for gig yang kita cari. Oke. Seperti itu adalah tips untuk mengoptimalkan dari Firefox kita dalam kita bekerja dan dalam kita melakukan surfing di internet. Semoga bermanfaat tipsnya. Kritik dan saran silahkan masuk ke kolom komentar. Kemudian semua skrip dan link saya masukkan ke deskripsi, bagian deskripsi untuk link gitnya. Nanti bisa di-download skripnya, kemudian dimasukkan ke dalam direktori profile seperti contoh dan step yang sudah saya bagikan tadi. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share, kemudian like dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.